Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Afiati Anyasari, Afif Harya Putra, Muhammadun, dan saya sendiri Randalius. Di sini kami akan mengajak teman-teman untuk mendiskusikan tentang pemanfaatan pustaka. Baik, untuk materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Untuk slide pertama adalah apakah itu pemanfaatan pustaka. Nah, yang pertama, pemanfaatan itu adalah aktivitas menggunakan proses atau sumber-sumber untuk belajar. Yang kedua adalah pustaka atau literatur adalah salah satu sumber atau acuan yang digunakan dalam berbagai macam aktivitas di dunia pendidikan atau aktivitas lainnya. Baik, yang ketiga adalah pemanfaatan pustaka. Di sini berarti mengutip atau menggunakan acuan dalam bentuk buku ataupun berbagai macam tulisan yang dihasilkan para penulis dalam suatu komunitas keilmuan untuk mendukung tulisan atau argumen kita. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Madun. Kepada Saudara Madun, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pustaka. Dalam sebuah kegiatan penelitian dan pengajian ilmiah, tentunya diperlukan adanya pustaka yang bisa kita dapatkan dari berbagai sumber. Sebelum dapat menerapkan strategi untuk mencari sumber pustaka, kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis sumber pustaka agar dapat menelusuri lokasi bahan bacaan yang kita butuhkan dengan cepat. Nah, di sini kami membagi jenis-jenis pustaka menjadi dua. Yang pertama yaitu dari media cetak, dan yang kedua yaitu dari media non-cetak. Nah, media cetak ini secara umum ada 3 macam sumber pustaka yang berupa media cetak, yaitu referensi umum atau buku pola, kemudian sumber pustaka primer, dan sumber pustaka sekunder. Yang pertama kita bahas buku pola. Di buku pola ini ada 2 pembagian. Yang pertama yaitu buku pola yang memperlihatkan informasi langsung. Contohnya seperti kamus, ensiklopedi, biografi, atlas, dan buku statistik. Nah, buku pola ini biasanya digunakan untuk mencari arti suatu kata ataupun untuk mencari klasifikasi suatu topik. Kemudian yang kedua yaitu sumber pustaka primer. Yang dimaksud dengan sumber pustaka primer ialah pustaka yang merupakan klarifikasi eksklusif dari seorang peneliti mengenai kegiatan penelitian yang telah dilakukannya. Sumber pustaka primer biasanya berupa artikel ataupun laporan penelitian yang ditulis eksklusif atau langsung oleh peneliti yang bersangkutan dan biasanya dimuat dalam sebuah jurnal ilmiah. Selain berupa artikel, sumber pustaka primer juga berupa laporan lepas yang tidak diterbitkan dalam suatu jurnal. Contohnya berupa laporan penelitian, tesis, maupun disertasi. Ada juga sumber pustaka primer yang berupa buku, contohnya hasil penelitian Herzberg dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu sumber pustaka sekunder. Sumber pustaka sekunder ialah setiap publikasi yang disusun oleh seseorang penulis yang bukan peneliti eksklusif atau bukan peneliti langsung, atau biasa disebut partisipan dalam kegiatan yang digambarkan dalam pustaka tersebut. Contohnya sumber pustaka sekunder ialah buku teks. Misalnya sebuah buku teks dalam bidang pertanian mungkin memuat beberapa pendapat dari beberapa penulis yang membahas mengenai pertanian itu sendiri. Dalam hal ini pengarang materi pustaka hanya menyunting kembali tulisan-tulisan yang lain mengenai pertanian menjadi sebuah buku teks. Kemudian jenis pustaka yang kedua yaitu dari media non-cetak. Di samping ketiga sumber pustaka tersebut di atas, ada sumber pustaka yang berupa media non-cetak. Media non-cetak ini contohnya yaitu berupa televisi, radio atau CD-ROM, video, kaset audio, jaringan komputer atau internet, dan atau ucapan langsung pada saat di lokasi tersebut. Demikian. Kemudian selanjutnya yaitu
manfaat mengaji pustaka. Nah, apa sih manfaat mengaji pustaka? Di sini kami menyusun ada beberapa manfaat mengaji pustaka. Yang pertama yaitu memberi informasi tentang latar belakang topik karya ilmiah yang ditulis. Yang kedua yaitu membekali dan membuat kritisi terhadap pengetahuan dan keahlian seperti data, fakta, konsep, prinsip, dan teori atau hasil penelitian dalam topik yang ditulis. Kemudian mendukung gagasan serta argumen atau bahan verifikasi pembuatan dan analisis, pemeriksaan ataupun penguraian. Kemudian selanjutnya yaitu menemukan kesenjangan dalam topik yang perlu dibahas sehingga nantinya dapat kita bahas atau dapat kita kritisi lebih dalam. Kemudian selanjutnya yaitu menghindari plagiatisme. Baik, selanjutnya tadi kita membahas tentang manfaat mengkaji pustaka. Nah, selanjutnya kita membahas manfaat kajian pustaka itu sendiri. Yang pertama yaitu sebagai solusi. Dengan adanya kajian pustaka, maka kerangka berpikir menjadi jelas, sehingga solusi dari permasalahan hasil pengajian-pengajian dari berbagai literatur tersebut. Kemudian yang kedua yaitu landasan pengembangan instrumen. Setelah menemukan solusi berupa teori, selanjutnya disusun indikator-indikator berdasarkan solusi tersebut. Indikator yang disusun inilah yang kemudian dijadikan instrumen dalam penelitian. Selanjutnya yaitu membuat atau menentukan kriteria terkait dengan penelitian evaluasi. Contohnya dalam membuat atau menentukan dengan dimulai pembentukan pernyataan terlebih dahulu. Kriteria yang dimaksud seperti keberhasilan ataupun kegagalan. Sasaran bagi program tersebut diidentifikasi, kemudian dibuatlah kesimpulan sesuai dengan teori atau tidak. Yang terakhir yaitu memverifikasi hasil penelitian. Pada manfaat memverifikasi hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai perbandingan hasil penelitian yang kita lakukan dengan penelitian sebelumnya, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang menjadi hasil dari verifikasi tersebut. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Masul. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Afiati. Kepada Saudari Afiati, saya persilahkan. Sekarang kita akan membahas tentang plagiarisme. Nah, plagiarisme atau yang biasa dengan plagiat dalam Permendiknas nomor 17 tahun 2010 adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai sebuah karya dengan mengutip sebagian atau seluruh karya pihak lain yang diakui sebagai karyanya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, untuk mencegah terjadinya plagiarisme, ini ada 3 tahapan pencegahan plagiarisme. Yang pertama, tahap resosialisasi dan reedukasi, yakni merupakan pengenalan hal-hal yang berhubungan dengan plagiarisme, sosialisasi dengan cara edukasi formal dan non-formal. Yang kedua, tahap pencegahan, yakni menciptakan aturan dan mekanisme untuk mencegah serta saling mengingatkan untuk tidak melakukan plagiarisme. Dan yang ketiga, tahap deteksi. Sekalipun tahap sosialisasi, edukasi, dan pencegahan sudah dilakukan, tahap deteksi tetap harus dilakukan. Cara penanggulangan plagiarisme disarankan dilihat dari dimensi niat, sengaja atau tidak sengaja, dan dari tingkat keluasan plagiarisme, minor atau ekstrim. Kemudian etika penulisan pustaka. Ini ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Apa itu kutipan langsung? Yakni kutipan yang ditulis sama persis dengan sumbernya, baik bahasa maupun ejaannya. Rujukan ditulis di antara tanda kurung
dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, tanda koma, tahun terbit, titik 2, spasi, dan diakhiri dengan nomor halaman. Ini contohnya seperti ini. Teman-teman bisa melihat contohnya. Kemudian yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu apa sih? Yakni kutipan yang tidak sama persis dengan aslinya. Pengutip hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Apa itu kutipan tidak langsung? Yakni kutipan yang tidak sama persis dengan aslinya. Pengutip hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip. Nih, contohnya seperti ini ya. Teman-teman bisa melihat. Nih, sudah ada contohnya. Kemudian, penulisan daftar pustaka. Nah, dalam penulisan daftar pustaka ini bisa dari berbagai sumber, bisa dari buku, bisa dari proceeding seminar atau pertemuan, bisa dari institusi. Nah, kalau misalnya sumbernya dari buku, ini kan pengarangnya biasanya ada hanya satu pengarang, ada juga yang 2 pengarang, dan ada juga yang 3 atau lebih pengarang. Nah, kalau misalnya buku itu pengarangnya hanya 1 orang, cara penulisannya yakni nama terakhir pengarang, koma, kemudian nama pertama disingkat, koma, tahun diterbitkan, koma, judul buku, koma, penerbit, koma, tempat diterbitkan. Nah, kalau misalnya bukunya itu terdiri dari 2 pengarang. Nah, nama terakhir pengarang pertama, koma, kemudian nama pertama pengarang pertama disingkat, koma, dan nama terakhir pengarang kedua, koma. Setelah itu nama pertama pengarang kedua disingkat, koma, tahun diterbitkan, koma, judul buku, koma, penerbit, koma, dan yang terakhir tempat diterbitkan. Kalau misalnya buku tersebut pengarangnya ada 3 orang atau lebih, nah, semua nama terakhir pengarang dicantumkan dan nama depan disingkat. Setelah itu tahun diterbitkan, setelah itu judul buku, setelah itu penerbitnya, dan yang terakhir tempat diterbitkan. Nih, kalau misalnya sumbernya yang kita gunakan itu dari institusi, perusahaan atau organisasi, nih cara penulisan daftar itu, penulisan pustakanya bisa seperti ini ya. Sudah ada contohnya, bisa teman-teman lihat. Dan kalau misalnya sumbernya tuh dari proceeding seminar atau pertemuan, ini contohnya seperti ini. Kalau misalnya dari skripsi, tesis, disertasi, contohnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Dan kalau misalnya sumbernya dari situs internet, itu juga bisa digunakan, dan penulisan pustakanya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Kalau misalnya sumbernya dari artikel jurnal, penulisan pustakanya seperti ini ya. Terima kasih Saudari Afiati. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Afif. Pada Saudara Afif, saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu perangkat lunak manajemen referensi. Jadi perangkat lunak manajemen referensi itu merupakan software yang membantu peneliti dalam mengelola dokumen referensinya, seperti buku, artikel, book chapter, dan lain-lain, yang tentunya dengan waktu yang lebih efisien. Nah, mengelola di sini yang dimaksud yaitu membantu mencari, menemukan, menyimpan metadata seperti judul, pengarang, tahun terbit, penerbit, dan tentunya memudahkan menemukan kembali jika dibutuhkan, seperti itu. Nah, aplikasi yang dapat digunakan yaitu yang pertama aplikasi Mendeley, aplikasi pengelolaan referensi dan juga sebuah social network, sarana kolaborasi online dan mampu menemukan peneliti
terakhir atau yang terkini. Kemudian yang kedua yaitu ada aplikasi Zotero. Jadi perangkat manajemen referensi berbasis open source yang diperoleh secara gratis. Setelah tahu aplikasi yang akan digunakan apa, kemudian di sini ada cara pengaplikasian Mendeley. Yang pertama, kita unduh dan install aplikasi Mendeley itu. Kita unduh bisa di Microsoft Store atau di Play Store mungkin yang menggunakan HP. Nah, jadi unduh ketika aplikasi itu sudah terinstall, dia akan mendeteksi aplikasi apa yang kita gunakan. Apakah kita menggunakan Microsoft Word atau LibreOffice, sehingga opsi yang tersedia juga akan berbeda seperti itu. Kemudian langkah kedua yaitu masukkan referensi yang akan digunakan. Kemudian langkah ketiga, tambahkan citasi di akhir kalimat. Nah, dengan cara arahkan kursor di tempat yang akan ditulis citasi atau kutipan, lalu diklik insert citation dan pilih dokumen yang ingin dikutip seperti itu. Kemudian langkah terakhir yaitu langkah keempat, ubah gaya kutipan dan daftar pustaka sesuai keinginan kita dengan cara kita mengeklik insert bibliografi, kemudian dokumen referensi kamus secara otomatis akan disusun sesuai citation style yang telah dipilih seperti itu. Enak bukan? Lalu ubah gaya kutipan dan daftar pustaka sesuai keinginan kita. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Afif dan teman-teman yang sudah menjelaskan. Kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, kami ucapkan terima kasih. Sekian yang dapat kami jelaskan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.